Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Melanjutkan pembahasan yang sebelumnya ya, yaitu mengenai kita membahas hukum acara peradilan agama ya dan kompilasi hukum Islamnya. Ini mulai dari awal ya, maksudnya mulai dari pembuatan dan susun gugatan hingga nanti putusan. Dan untuk video sebelumnya kita sudah sampai di agenda ketidakhadiran para pihak itu seperti apa, konsekuensinya seperti apa, jika pihak tergugat tidak hadir itu seperti apa, jika pihak penggugat tidak hadir itu seperti apa. Jadi untuk video sebelumnya kan sudah membahas itu, maka untuk agenda selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai agenda selanjutnya yaitu penanyaan identitas para pihak atau majelis hakim akan mengecek identitasnya para pihak itu benar atau salah, dan setelah itu adalah mediasi atau anjuran damai kalau di hukum acara peradilan agamanya. Oke. Kita mulai dari penanyaan identitas para pihak dulu. Nanti untuk ketika agenda selanjutnya ini yaitu ketika kedua belah pihak hadir, pihak penggugat atau pihak tergugat juga hadir, kedua belah pihak, maka majelis hakim akan menyocokkan dulu berkas-berkas formalnya untuk identitasnya apakah sudah betul atau sudah lengkap, apakah yang hadir itu tergugat apakah diwakili oleh kuasa hukumnya atau tidak, apakah tergugat sendiri, dan apakah tergugat itu benar-benar sesuai dengan identitas yang sudah sesuai atau yang sudah dibawa seperti itu. Itu nanti akan ditanyakan sebelum masuk. Biasanya para pihak akan menunjukkan kartu identitasnya berupa KTP atau kartu identitas lain bisa. Setelah itu nanti baru masuk ke agenda selanjutnya yaitu mediasi atau anjuran damai. Untuk anjuran damai ini sudah diatur di dalam hukum acara peradilan agama yaitu di pasal 130 HIR ya. Di situ disebutkan sebelum memasuki pemeriksaan atau agenda pembacaan atas gugatan wajib disebutkan atau wajib didamaikan terlebih dahulu untuk para pihaknya. Oke, benar. Wajib didamaikan terlebih dahulu untuk para pihaknya ya, itu sesuai dengan pasal 130 HIR dan RGB. Untuk agenda mediasi itu agenda yang paling penting. Kenapa kok seperti itu? Karena ini sebelum memasuki agenda pembuktiannya, sebelum memasuki pembacaan atas gugatan, jawaban, dan serangkaian pembuktian di dalam nanti persidangan, itu nanti dimediasi terlebih dahulu. Jika mediasi nanti berhasil, kedua belah pihak sepakat, misalnya sepakat damai untuk tidak melanjutkan perkara tersebut, maka majelis hakim akan langsung membuat nota perdamaiannya atau perjanjian perdamaiannya. Seperti itu intinya, nanti yang digunakan sebagai bukti bahwa ternyata dalam perkara tersebut terjadi kesepakatan antara para pihak. Di mediasi ini salah satu hal yang terpenting. Kenapa? Karena kalau misalnya di perkara-perkara di peradilan agama, perkara paling banyak kan adalah perkara gugatan perceraian seperti itu. Gugatan perceraian kan gugatan yang kemungkinan besar akan dikabulkan oleh majelis hakim karena salah satu syaratnya atau syarat-syarat yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang perkawinan, dan alasan-alasan sebuah perceraian itu sangat mudah sekali. Misalnya alasan yang paling mudah yaitu sering terjadi pertengkaran terus-menerus, itu kan mudah sekali untuk dibuktikan, sehingga majelis hakim pasti sebuah gugatan atau permohonan itu kemungkinan besar akan dikabulkan oleh majelis hakim. Jadi ketika salah satu pihak itu tidak ingin bertengkar atau tidak ingin melanjutkan perkara tersebut, maka ya upayanya di agenda mediasi ini, upayakan untuk damai di agenda mediasi ini. Jadi saran dari saya atau tipsnya, lebih baik sebelum agenda mediasi ini mungkin para pihak ditemukan dulu di luar pengadilan atau mediasi non hakim misalnya dilakukan di luar pengadilan, diajak bertemu lebih dahulu, empat mata terlebih dahulu, ngomong terlebih dahulu, menyocokkan pemikiran terlebih dahulu, nanti terjadi kesepakatan kan, baru nanti dimediasi oleh hakim, baru nanti ada namanya nota perdamaiannya yang disetujui oleh majelis hakim. Itu nanti bisa mencabut gugatannya atau permohonannya pihak penggugat atau pemohon. Namun ketika masih panas atau kedua belah pihak masih bersengketa dan dimediasi, jarang sekali mediasi itu berhasil seperti itu. Jadi
Majelis hakim pun juga akan bingung ketika misalnya kondisi rumah tangga atau kondisi para pihak itu masih bertengkar, setelah itu gugatannya tidak dikabulkan kan juga bingung. Akhirnya nanti walaupun tidak dikabulkan kan tidak bersatu lagi atau tidak berdamai kan juga bingung. Jadi intinya di mediasi ini dimaksimalkan, upayakan untuk berdamai terlebih dahulu jika memang ingin berdamai atau tidak ada kesepakatan untuk para pihak. Jadi upayakan berdamai terlebih dahulu. Setelah itu ketika memang upaya mediasi ini tidak berhasil, baru nanti bisa lanjut ke agenda-agenda selanjutnya. Nanti diupayakan misalnya agenda pembacaan atas gugatan, setelah itu agenda jawaban atas gugatan, dimaksimalkan atau dijelaskan bahwa terjadi unsur-unsur tidak memenuhi syarat, misalnya adanya eksepsi atau ternyata tergugatnya salah, misalnya eksepsi obscur liber atau error in persona, atau para pihaknya salah atau penyebutannya salah, identitasnya salah. Itu nanti upaya keduanya ya, upaya-upaya selanjutnya. Baru nanti bisa dijelaskan juga bahwa dalil-dalil yang disebutkan dalam gugatan pihak penggugat itu tidak tepat atau hanya mengada-ngada saja, atau alasan-alasan yang sudah dijelaskan dalam undang-undang mengenai syarat-syarat sebuah perkara itu tidak terpenuhi. Itu baru bisa diupaya jawabannya itu kalau posisinya sebagai pihak tergugat. Kalau sebagainya pihak termohon mungkin bisa di mediasi terlebih dahulu untuk gugatan rekonvensinya dibanyakkan. Nanti pihak pemohon mungkin akan takut sehingga akan mencabut permohonannya, itu juga bisa. Selain itu nanti ada banyak hal yang bisa dilakukan ketika nanti di upaya mediasi gagal seperti itu. Nanti di pembuktian, karena pembuktian itu merupakan inti dari sebuah permasalahan, nanti para pihak akan membawa saksi dan alat bukti juga. Apa yang didalilkan itu harus dibuktikan dengan bukti surat dan bukti saksi. Maka di pembuktian ini hal yang vital dan harus dibuktikan juga. Jika memang dalilnya salah, Anda harus membuktikan bahwa dalil tersebut salah. Jika memang kenyataannya tidak seperti itu, maka Anda juga harus membuktikan bahwa kenyataannya memang tidak terjadi seperti itu. Oke, nanti ketika di pembuktian memang tidak berhasil, baru nanti ke agenda kesimpulan, disusun kesimpulan yang baik dan benar, dan setelah itu baru tunggu musyawarah majelis. Semua upaya sudah dilakukan, upaya mediasi sudah dilakukan, upaya-upaya yang ada di berkas-berkas juga sudah dilakukan, upaya pembuktian sudah dilakukan. Jika memang nanti putusannya memang seperti itu, berarti ya sudah, yang penting kan sudah diupayakan seperti itu. Jadi mulai dari upaya mediasi tadi harus dimaksimalkan terlebih dahulu, karena itu kesempatan yang tidak boleh terlewat, karena mediasi itu nanti majelis hakim akan menilai bagaimana respon para pihaknya seperti itu. Terima kasih banyak. Dah.